Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, berjumpa lagi dengan Ibu ya. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran dari materi tematik sebelumnya. Semoga kalian tetap konsentrasi, tetap semangat untuk menyimak materi hari ini ya. Nah, ini ya untuk hari ini kita tadi kalian sudah membuka link video sebelumnya, yaitu tema 9, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita melanjutkan ke pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, materi yang pertama kita belajar mengenai wujud persatuan dan kesatuan. Nah, ini contohnya ada di sini menunjukkan gambar orang tua beserta kedua anaknya yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Ini juga merupakan suatu wujud persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Nah, selain ibadah bersama, segala sesuatu yang dilakukan bersama, aktivitas-aktivitas yang dilakukan bersama, itu dapat menunjukkan persatuan dan kesatuan di antara anggota keluarga. Yang selanjutnya di sini ada gambar pengantaran jenazah ya. Nah, ini menunjukkan persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat antar tetangga. Jadi, yang namanya orang meninggal itu tidak akan bisa mengurus dirinya sendiri ya. Dan begitupun keluarganya yang sedang berkabung, bisa jadi mereka juga dalam kondisi yang sedih, kondisi yang terpukul, kurang sehat, sehingga tidak ataupun segala macam keterbatasan situasi yang menyulitkan mereka, membatasi mereka untuk dapat mengurus jenazahnya sendiri. Maka dari itu dibutuhkan bantuan dari kerabat, tetangga, atau masyarakat yang lainnya untuk dapat mengurus jenazah sampai ke pemakaman. Nah, jika kita belum sanggup melaksanakan itu, kita cukup dengan menjenguk, melayat atau takziah ya bahasa kita, ketika ada tetangga ataupun anggota masyarakat yang meninggal. Yang selanjutnya, hidup rukun. Seperti yang sudah kalian ketahui, hidup rukun itu artinya saling menghormati, saling membantu, dan saling menyayangi. Nah, ini tidak hanya dilakukan di rumah saja atau di sekolah saja, tapi dimanapun kita berada, hendaklah kita senantiasa hidup dengan rukun. Nah, ini contohnya yang pertama. Di sini gambarnya siswanya sedang merapihkan buku-buku ya di raknya. Nah, di sini semuanya bekerja sama. Ini menunjukkan wujud hidup rukun di sekolah. Lalu gambar yang selanjutnya ada bapak-bapak, ada juga hansipnya yang sedang berjaga malam, sedang ronda. Nah, di sini juga menunjukkan contoh hidup rukun di kalangan masyarakat. Kalau tadi di sekolah, kalau ini contohnya di masyarakat. Nah, masih banyak lagi contoh hidup rukun yang lainnya. Ya, ini hanya 2 dari sekian banyak contoh. Nah, adapun untuk manfaat dari hidup rukun itu sendiri, ada banyak tentunya, namun ini Ibu sebutkan beberapa saja. Yang pertama, menghasilkan komunikasi yang baik, keadaan lingkungan lebih aman, memperalat tari persatuan dan kesatuan, meningkatkan suasana harmonis, menghindari perselisihan, memiliki banyak teman, menciptakan kemakmuran, menghargai perbedaan, dan lain-lain. Masih banyak lagi manfaat dari hidup rukun. Ini hanya beberapa di antaranya. Dan kita pun pasti sudah dapat merasakan bahwa dengan hidup rukun, semua ini dapat kita rasakan manfaatnya. Yang selanjutnya, materi yang selanjutnya kita beralih ke materi mengenai iklan. Nah, sekarang kita belajar berbagai jenis iklan berdasarkan isinya. Nah, kalian lihat di sini ada iklan di televisi. Di sini menggambarkan berbagai macam logo partai ya. Nah, ini termasuk ke dalam jenis iklan politik. Tuh, di sini ditayangkannya di tahun 2014 katanya. Ini tujuannya untuk mengenalkan kepada masyarakat partai-partai politik apa saja yang ada dalam pemilu, sehingga ketika nanti pelaksanaan pemilu, masyarakat sudah dapat memilih atau menentukan pilihannya. Yang selanjutnya di sini ada jenis iklan pendidikan. Nah, untuk iklan ini kalian lihat di sini ya. Di sini ditayangkannya melalui jaringan internet.
Nah, iklan ini berisi tentang ajakan untuk membeli aplikasi pendidikan berbahasa Indonesia. Ya, jadi ini aplikasi ini berarti hanya bisa di-download jika medianya itu memiliki jaringan internet seperti handphone, komputer, laptop, dan sebagainya. Nah, selanjutnya jenis iklan kecantikan. Di sini ada orang dengan rambut yang bagus menunjukkan shampoo. Ini ya, dia memperkenalkan produknya yaitu shampoo. Bagaimana dengan menggunakan shampoo itu dapat membuat rambut bersih, kuat, dan lebat katanya. Jadi orang tertarik untuk membeli produk shampoo ini, dan ini termasuk ke dalam jenis iklan kecantikan. Nah, sekarang kita diminta untuk mengamati iklan. Yang pertama, di sini ada seorang anak yang menunjukkan kemasan vitamin di samping para penari. Nah, ini tujuannya untuk menunjukkan bahwa dengan produk tersebut, dengan multivitamin tersebut, orang-orang itu akan memiliki tubuh yang segar, lincah, memiliki intensitas gerak yang kuat, dan berbagai aktivitas lainnya yang membutuhkan fisik yang kuat. Ini dengan meminum produk ini, dia akan memiliki tubuh yang segar dan bugar tersebut. Nah, kenapa di sini digambarkan penari? Karena memang penari itu merupakan salah satu profesi yang memerlukan tubuh yang fit, yang segar, yang bugar. Nah, itulah tujuan dari iklan tersebut. Nah, ya, jadi kesimpulannya apa? Bahwa iklan pada gambar mengajak kepada halayak untuk minum vitamin itu. Nah, jelas ya tujuan dari iklan tersebut supaya kita sebagai penonton tertarik untuk membeli produk tersebut karena menjanjikan tubuh yang segar, yang fit, yang kuat dengan meminum produk tersebut. Lalu mengamati gambar yang selanjutnya. Di sini Udin memvisualkan iklan elektronik tentang Pesona Indonesia Visit Bali. Nah, iklannya itu kan berupa video, tapi di sini Udin memvisualkannya atau menggambarkannya. Jadi salah satu adegan dalam iklan tersebut dia buat dalam satu gambar. Di sini gambarnya itu untuk mewakilinya dia menggambar tarian kecak. Ya, ini menunjukkan identitas Bali atau ciri khas Bali. Nah, adapun isi dan kesimpulan iklannya ini ya, bahwa banyak tempat wisata di Pulau Bali yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Ada 2 tempat yang diiklankan melalui Pesona Indonesia Visit Bali, yaitu Ubud dan Pantai Kuta. Nah, untuk kesimpulan-kesimpulan selanjutnya silakan kalian bisa post dulu untuk kalian baca. Ya, ini contoh isi dan kesimpulan iklan. Nah, selanjutnya kita belajar kembali materi mengenai campuran homogen dan heterogen. Di sini ada 2 gambar. Gambar yang pertama itu adalah gambar air sirup. Ini merupakan campuran antara 3 zat, yaitu air mineral, gula, dan sari buah. Ini termasuk ke dalam campuran homogen ya. Mengapa homogen? Karena dari ketiga zat itu dapat tercampur atau terlarut sempurna. Jadi kita tidak dapat lagi memisahkan gula, memisahkan air, memisahkan sirupnya atau sari buahnya, itu sudah tidak bisa karena sudah terlarut sempurna. Untuk di sini ini ada kalian lihat di sini ini adalah air esnya. Untuk air esnya sendiri itu kan terbuat dari air mineral. Jadi ini bukan merupakan campuran heterogen ya. Oke, yang selanjutnya gambar yang kedua itu adalah air kopi bubuk. Ini merupakan campuran dari 3 zat juga, yaitu air mineral, gula, dan serbuk kopi. Nah, untuk serbuk kopinya ini tidak dapat terlarut dengan sempurna. Dia dapat mengendap di bawah gelas ya, seperti yang materi yang di video sebelumnya Ibu sampaikan. Maka untuk gambar yang kedua ini termasuk ke dalam campuran heterogen karena tadi kopinya itu tidak dapat terlarut dengan sempurna.
Nah, maka dari pengamatan tadi, apa sih perbedaan antara campuran homogen dengan campuran heterogen? Nah, berdasarkan ciri-cirinya dapat kita simpulkan yang pertama, campuran tersusun atas dua atau lebih unsur atau senyawa. Yang kedua, campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Ketiga, perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap. Yang keempat, sifat campuran sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Nah, yang selanjutnya usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Nah, untuk usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan, biasanya itu modalnya itu kecil atau terbatas ya, tidak sebesar yang dikelola perusahaan. Nih, contohnya ya diantaranya itu usaha pertanian. Lalu, industri kecil, usaha perdagangan, usaha jasa, ini sudah ya materinya, ini termasuk ke dalam usaha yang dikelola sendiri ya, karena sektornya ruang lingkupnya kecil. Nah, adapun usaha ekonomi yang dikelola kelompok, ini biasanya memiliki modal atau anggaran yang lebih besar. Juga melibatkan karyawan-karyawan yang banyak juga. Contohnya yaitu yang pertama firma, yaitu perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang, minimal 2 orang. Yang selanjutnya CV. CV, maksud ibu CV ya. CV ini perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih. Nah, ini juga untuk CV ini dapat dikembangkan dari firma ya. Untuk penjelasannya bisa kalian baca. Tadi selain firma dan CV ada juga PT atau perseroan terbatas. Ini PT ini perusahaannya modalnya itu diperoleh dari penjualan saham. Jadi orang-orang yang membeli saham itu dia menanamkan modal, lalu untuk pengelolaannya itu dilakukan atau dikelola oleh pengusaha atau pemilik perusahaannya. Lalu yang selanjutnya BUMN. Ini seluruh modalnya itu dimiliki oleh negara ya. Ada beberapa perusahaan yang berada dalam naungan BUMN itu contohnya Perjan, Perum, dan Persero. Lalu ada perusahaan daerah. Ini perusahaannya itu modalnya itu dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuannya itu untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk meningkatkan ekonomi di kalangan masyarakat daerah. Yang selanjutnya terakhir itu ada juga koperasi. Di mana koperasi ini merupakan usaha bersama dalam bidang ekonomi. Nah, untuk kerjasamanya itu memiliki prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Nah, di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Dan yang paling dikenal itu biasanya koperasi simpan pinjam ya. Nah, sekian saja teman-teman untuk materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga dapat kalian pahami, semoga dapat bermanfaat untuk kita, untuk Ibu yang menyampaikan maupun untuk kalian yang menyimaknya. Nah, jika ada yang belum dipahami, silahkan bisa tanyakan kepada wali kelas masing-masing atau bisa kalian mengulang kembali menonton videonya. Terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.